Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di bacotan seputar Wing Chun. Ya, malam hari ini kita mau ngebacot lagi. Saya mau ngebacot lagi soal Wing Chun. Dan saya ada live di TikTok juga. Sama saya ada live di YouTube channel Wing Chun Harmoni Indonesia juga. Ya, biar untuk di YouTube itu buat arsip. Jadi kalau teman-teman yang mungkin telat nonton atau di pertengahan atau di akhir mungkin mau dengerin bacotan saya dari awal, itu teman-teman bisa langsung ke YouTube channel Wing Chun Harmoni Indonesia. Nanti tinggal cari di file tentang live. Nah, di sana nanti bisa lihat bacotan saya pada malam hari ini, yaitu Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 ya. Ini sudah akhir tahun. Sebentar lagi kita masuk ke tahun 2023. Oke. Seperti judul yang saya tulis di YouTube, yaitu kalau nggak salah judulnya apa ya? Jangan seperti kuda, ya, menyamakan konsep latihan, tanding, dan berkelahi. Nah, biasanya yang ketiga ini orang-orang tuh paling demen banget ngelihat dua orang aju jotos, ya, atau mungkin teman-teman yang suka nonton MMA, suka nonton UFC, kayaknya seneng banget gitu ngelihat orang duaan di dalam ring, tonjok-tonjokan, berdarah-berdarah. Dan itu yang sering terjadi pada saat saya sharing edukasi tentang bela diri Wing Chun, yang pada dasarnya memang ini bela diri, tetapi bukan untuk berkelahi. Ya, itu poin yang ingin saya jelaskan. Nah, saya juga membawa topik ini itu sebenarnya untuk sekalian menjawab tentang pernyataan dari saudara Raimund Sung. Ya, saudara Raimund Sung. Kemarin saya sempat nyari-nyari sosial medianya, itu ternyata nggak ketemu ya. Raimund Sung itu mungkin nama samaran juga. Ya, saya nemu sih di Facebook, saya nemu di Instagram. Tetapi bapak-bapak gitu, orangnya bapak-bapak Chinese. Ya, dan saya nggak tahu itu tinggalnya di mana. Nah, terima kasih juga kepada Mas, saya manggilnya Mas aja ya, kepada Mas Raimund Sung yang sudah menyarankan saya untuk terjun di MMA dan di MMA atau di UFC saat saya membahas Wing Chun itu apaan sih, gitu ya. Nah, saya juga ada nanya, ya, tetapi jawabannya cuma iya doang. Jadi terkesan memang niatnya cuman keyboard warrior doang gitu, tidak ada etikat baik. Tetapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya udah mau komen di video saya itu. Dan sekarang saya ingin menjelaskan buat teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada saudara-saudara kita yang berbagi ilmu, sharing ilmu tentang bela diri, itu harus dilihat dulu konteksnya. Ya, kalau kita ngomongin berkelahi, ya, tentunya nggak akan ada yang di-share. Apa yang di-share dari suatu perkelahian, ya. Perkelahian di sini itu bisa perkelahian dalam konteks bertanding atau perkelahian dalam konteks di luar sana, ya. Perkelahian di jalan apa di manalah, intinya ada dua di sana. Nah, kita lihat dulu konteksnya. Saya ngebacot di sini itu adalah menjelaskan, memberikan edukasi, meluruskan suatu pandangan yang salah buat teman-teman yang mungkin, ya, sekali lagi ya, saya garis bawahi, yang mungkin
eh, latihan suatu bela diri secara otodidak, entah itu Wing Chun, entah itu Tai Chi, entah itu boxing, entah itu taekwondo, Muay Thai, karate dan lain sebagainya, ya. Dan khusus untuk bacotan saya malam hari ini, saya akan ngomongin seputar Wing Chun aja, gitu. Nah, eh, respon atas pernyataan dari saudara Raimund Sung ini yang menyarankan saya untuk terjun ke MMA atau UFC, mohon maaf ya, usia saya sudah tidak mencukupi untuk bergelut di dalam profesionalisme seorang atlet MMA ataupun atlet yang bertanding dalam suatu event kayak semacam UFC kayak gitu ya. Jadi usia saya itu sudah tidak memungkinkan untuk masuk ke sana sebagai seorang atlet. Itu yang pertama. Kedua, saya menggeluti bela diri Wing Chun pun dengan tujuan adalah hobi, ya, bukan untuk olahraga yang memang benar-benar dalam konteks profesional, di mana seperti teman-teman ketahui bahwa atlet-atlet yang terjun ke sana, ya, ke dalam sport MMA atau UFC, itu mereka butuh donatur. Mereka nggak pakai modal sendiri dan mereka digaji. Mereka latihan sehari-hari itu dapat duit, ya kan? Kemudian kalau mereka bonyok pun setelah bertandingan, mereka itu mendapat support perawatan medis. Ya, ada manajernya, ada sponsornya, ada dana yang disediakan di sana. Nah, jadi nggak gampang untuk kita ngomong, ya udah, gue mau masuk ke MMA untuk membuktikan bahwa gue bisa. Nggak segitu mudahnya, ya. Seperti kita kayak Thanos menjentrikan jari, terus tiba-tiba orang-orang pada hilang. Nggak semudah itu. Nah, malam hari ini saya ingin coba nuntun teman-teman untuk berlogika, ya. Jadi karena latihan bela diri itu nggak lepas dari yang namanya kehidupan sehari-hari. Ya. Kita beranalogi seperti ini, ya. Kenapa teman-teman wajib melihat konteksnya dulu dari seseorang yang bicara, ya, entah itu di sosial media, entah itu ngomong di atas mimbar, entah itu ngomong di depan kalian, atau mungkin mereka beropini di depan kalian, ya. Kita akan coba dulu analoginya. Kalau misalkan si A ini seorang bisnismen dan dia akan melihat si B, seorang petani. Apakah fair seorang bisnismen atau pengusaha itu merendahkan kerja seorang petani? Misalkan ya, ini contoh ya, saya analogikan. Si usahawan ini, ya, si A ini, misalkan ngelihat petani, ya, lu kerja panas-panas, ya kan, nanem tanaman seperti itu. Terus kalian, lu harus nunggu sampai berbulan-bulan supaya bisa dipanen. Kerjaan itu nggak berguna. Lu balik modalnya lama. Mendingan kayak gua, pengusaha, bisnis ini, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Ya kan? Dalam sebulan gua bisa ngeraup keuntungan berapa ratus juta. Apakah pantas seorang usahawan ngomong seperti itu? Apakah pantas seorang bisnismen ngomong seperti itu kepada seorang petani? Silakan teman-teman jawab sendiri. Kemudian ada lagi seorang kasir dan seorang akunting. Akunting itu kan bisa dibilang dia seorang sarjana. Kemudian ngelihat seorang kasir. Kasir ini pinter banget ngitung uang, ya kan? Terus ahli misalkan memisah-misahkan, memanage keuangan, walaupun dia seorang kasir. Apakah pantas seorang akuntan bilang, wah, kerjaan lu kayak begini, gimana lu mau kaya kalau jadi kasir doang?
Mending lu masuk ke perusahaan yang gede, lu jadi akuntan kayak gua, bisa menghasilkan uang banyak dan lain sebagainya. Pertanyaannya, silakan jawab sendiri. Apakah pantas seorang akuntan ngomong seperti itu kepada seorang kasir? Oh, halo Mas, siapa nih Mas? Halo Mas Vejay. Halo Mas Vejay. Bukan. Halo Mas Hendra. Halo Mas Hendra. Masih suka ngajar ke Sukabumi? Pulang ke Sukabumi masih. Tapi untuk sementara ngajar di Sukabumi saya off dulu. Ya, cuman kalau misalkan ya ada teman-teman yang mau latihan di Sukabumi, kebetulan saya ada asisten di sana yang standby, tinggal kontak-kontakan aja, cari waktu bisa latihan atau enggak ya. Silakan Mas, WA Mas Hendra, WA saya aja kalau misalkan ingin tanya info tentang nomor WhatsApp dari teman saya yang di sana. Oh ya, by the way, ini buat teman-teman yang ada di TikTok, di belakang saya ini adalah channel saya, channel kami lah ya, channel kami Wing Chun Harmony Indonesia. Silakan teman-teman bisa dengar kalau misalkan wah saya ketinggalan ngebacotannya Mas Glenn, silakan nanti setelah selesai kalau misalkan teman-teman mau dengar dari awal, silakan mampir ke channel kami ya. Nanti di sana tinggal cari aja yang live di bahasan topik malam hari ini. Oke. Kita balik lagi ke analogi yang tadi. Saya masih punya banyak contoh analogi. Dosen ya dengan seorang guru TK. Ini kan sama-sama pengajar juga ya. Dosen dengan guru TK. Apakah pantas orang dosen ngomong, wah, lu ngapain ngajar anak-anak kecil kayak begitu? Ya kan? Mending kayak gua ngajar mahasiswi. Kemudian gue dibayar per SKS daripada lu jadi guru TK cuma dibayar per bulan. Oke, ini analogi ya. Bukan berarti saya menghina kerjaan seorang guru TK dan membandingkan dengan kerjaan seorang dosen. Tapi ini ada kaitannya dengan komentar dari saudara Raymond Sung ya di video saya yang ini. Ya, mungkin teman-teman bingung yang mana sih videonya. Nah, ini videonya ya. Mungkin nggak kelihatan ya. Kalau di TikTok nggak kelihatan. Kalau di YouTube ini videonya. Teman-teman bisa lihat di sana. Ya, jadi saya nggak ngomong berdasarkan, saya nggak ngomong hoax, tapi saya ngomong berdasarkan fakta. Nah, apakah pantas orang dosen ngomong seperti itu kepada guru TK? Kalau dia berbicara seperti itu, tentunya dia tidak merasakan sulitnya mengajar anak-anak. Di kelas saya, member itu minimal itu 12 tahun. Loh, Mas Glenn, bukannya bagus belajar bela diri dari kecil, misalkan dari usia 7 tahun. Betul. Cuman saya tidak mampu. Saya bukan seperti guru TK yang begitu sabar, telaten, ngelatih anak-anak. Itu nggak gampang loh. Makanya saya salut waktu saya lihat pertandingan wushu seorang anak-anak yang usia 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun, begitu bagus gerakan wushunya. Saya benar-benar acungkan jempol sama pelatihnya. Karena saya ngerasa sulitnya ngelatih anak-anak itu seperti apa. Jadi tidak pantas dalam analogi saya seorang dosen bicara seperti itu kepada guru TK. Nah, hubungannya apa dengan profesi saya sebagai pelatih dihubung-hubungkan dengan atlet MMA? Menurut saya itu tidak apple to apple. Saya melatih. MMA itu sport. MMA itu pekerjaan. MMA itu profesionalisme. Ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, seorang atlet MMA, mereka latihan itu dibayar. Sama seperti para pemain bola, sama seperti atlet tinju, sama seperti atlet wushu juga. Mereka itu adalah kerjaan. Mereka latihan dibayar. Sedangkan saya pribadi sebagai pelatih yang notabene-nya adalah freelance,
Saya berlatih sendiri tidak dibayar. Siapa yang mau bayar saya? Tidak ada sponsor. Kalau misalkan selama saya ngajar tiba-tiba saya cedera, patah tulang, saya harus berobat dengan biaya sendiri. Bukan dengan biaya donatur. Bukan dengan biaya yayasan yang menaungi dari atlet tersebut. Ya, jadi di sana harus bisa dibedakan. Jadi tidak apple to apple. Tidak semua pelatih berawal dari atlet. Ya, sama seperti misalkan guru-guru kita di sekolah, ya kan? Apa guru-guru kita di sekolah itu berawal dari eh, apa namanya profesional? Contoh ya, saya analogikakan. Saya di SMA dulu ada guru akuntan, ini guru favorit saya, ya, cewek, cakep, hitam manis, itu zaman SMA itu. Nah, apakah dia itu berawal dari seorang akuntan dari suatu perusahaan profesional, perusahaan besar yang keluar dan memilih menjadi seorang guru dan mengajar di SMA saya? Enggak. Dia berawal dari lulusan suatu universitas pendidikan dan berakhir menjadi guru di SMA saya. Ya. Nah, itu analogi yang teman-teman harus pahami. Tidak semua pelatih saya itu berawal dari atlet. Dan apa yang saya sharing bukan semata-mata itu adalah 100% itu bisa dikerjakan langsung ke dalam dunia atlet. Misalkan Wing Chun lawan apa gitu kan, sama seperti tahun lalu ya, itu ada kehebohan di dunia bela diri antara atlet MMA yang di Cina sana yang nantangin master kungfu, katanya master kungfu, dan akhirnya semua bonyok. Ada Tai Chi bonyok, kemudian Wing Chun juga ada yang bonyok, ya kan? Artinya Wing Chun kalah sama MMA, Tai Chi kalah sama MMA. Nah, itu heboh. Banyak yang tanya ke mas saya, wah mas itu gimana mas Wing Chun bisa kalah sama MMA? Nah, jawabannya udah saya jelaskan di depan. Ya, jawabannya udah saya jelaskan di depan. Walaupun itu dikatakan master, itu hanya berita, ya kan? Pinter-pinternya wartawan. Kita bener-bener tahu itu master atau bukan, kita nggak tahu. Teman-teman pun tidak ada yang membuktikan. Dan setelah berita itu berkembang beberapa bulan kemudian, ternyata si orang ini memang sengaja untuk memperkenalkan MMA di dunia bela diri di Cina, ya kan? Biar olahraga MMA itu naik di atas kungfu dan di atas wushu. Tapi tetap kalau orang yang ngerti itu tidak akan membandingkan, ya kan? Karena apa yang katanya master itu mereka tidak punya jam terbang ya seperti atlet MMA. Dan memang kalau menurut saya master-master yang kemudian dikalahkan oleh atlet MMA di sana yang berdasarkan berita tersebut itu saya bilang bodoh, karena nggak bisa ngukur kemampuan dirinya sendiri, ya kan? Dan mereka terlalu berhalusinasi dengan ilmu yang mereka punya. Padahal dunia MMA itu luas. Kalau misalkan kita Wing Chun masuk ke MMA itu nggak cuma harus ngandelin Wing Chun. Kalau kita punya bela diri karate, kita pun tidak bisa mengandalkan tok karate. Ya kan? Kita mempunyai bela diri Aikido pun tidak bisa semata-mata dengan bela diri Aikido masuk ke dunia MMA. Ya kan? Nah, saya mungkin akan memberikan beberapa contoh. Berarti mas kalau gitu Wing Chun nggak bisa dipakai MMA. Kata siapa? Pure Wing Chun memang tidak bisa. Tetapi adalah atlet MMA yang mempelajari Wing Chun. Salah satunya, saya ada cari sumber. Atlet MMA yang mempelajari Wing Chun itu ada yang namanya siapa ya di sini, sebentar. Saya ada catatan. Ada yang namanya
Tony Ferguson. Ya, Tony Ferguson itu bisa Wing Chun. Ini atlet MMA. Terus juga ada Anderson Silva dan juga John Jones. Itu tiga sumber yang saya dapatkan di mana mereka itu adalah atlet MMA dan bisa Wing Chun. Mungkin bisa bela diri lain seperti Jiu-Jitsu, terus juga bisa mungkin ada bela diri Muay Thai juga, ya kan, boxing juga, karena MMA itu mix martial art, namanya mix martial art. Jadi kalau si master kungfu yang diberitakan tahun lalu masuk ke sana dengan pure bela diri yang dia punya, itu sudah menyalahi aturan dari MMA itu sendiri. Dan walaupun itu adalah pertandingan antar bela diri, bukan sesama bela diri, tetap itu bisa dibilang bahwa si master ini dalam tanda petik itu tidak bisa mengukur konteks mana yang profesi, mana yang profesionalisme. Ya, mana yang profesi, mana yang profesionalisme. Oke. Nah, mungkin saya bisa analogikan juga yang terakhir ya. Kita punya ibu. Ya. Halo Mas Hendra, MMA itu lebih dari satu bela diri. Ya betul, itu yang tadi saya sebutkan juga. Kita analogikakan ya. Saya ambil contoh, ya kan. Daripada saya bawa nama orang tua orang lain, mending saya bawa nama mama saya sendiri. Ya, mama saya masih hidup. Nanti teman-teman boleh ya, istilahnya membayangkan sendiri. Ya, dan mohon maaf kalau misalkan buat teman-teman yang sudah tidak memiliki ibu, saya bukan berarti maksud menghina ataupun mengingatkan teman-teman akan ibu dari teman-teman semasa hidup. Ya, tapi ini saya mau hanya menganalogikakan bahwa kalau misalkan memang benar dari cerita MMA lawan kungfu tradisional di Cina itu, mereka itu mungkin pandai seperti Master Tai Chi, mereka mungkin pandai Tai Chi, ya kan. Master Wing Chun mungkin mereka tahu Wing Chun dan memang mereka ngajar Wing Chun, ya kan. Tapi ini yang terjadi, saya analogikan seperti ibu saya. Ibu saya itu pandai masak dan saya suka sama masakannya. Kenapa? Enak, masakannya enak gitu loh. Terus datang temen atau siapalah gitu ya yang ngelihat bahwa saya memuji-muji ibu saya bahwa, woi, ibu gue enak masakannya lu coba datang ke rumah gue deh, nanti gue minta nyokap gue masakin buat lu. Kemudian dia ngomong, percuma lu masak di rumah, nggak ada guna, mending suruh ibu lu ikut ikut perlombaan masak-memasak biar jadi chef terkenal di suatu restoran bintang 5 misalkan. Ya kan? Ya bukan begitu juga kan konteksnya kan. Belum tentu ibu saya yang bisa masak dan masakan enak itu bisa dibandingkan dengan koki dari restoran bintang 5. Ya. Dan belum tentu jiwanya ibu saya itu mau ikut susah-susah ke dalam suatu perlombaan, ya kan? Misalkan Master Chef, ya, misalkan perlombaan Master Chef, membuktikan bahwa masakan dia itu yang terenak sesuai dengan kata anaknya. Apakah harus seperti itu membuktikan? Kan enggak. Tetapi bukan berarti mama saya tidak ikut Master Chef dan tidak menjadi chef terkenal dari suatu restoran bintang 5, makanannya itu jadi tidak enak. Kan bukan begitu logikanya. Ya kan? Makannya tetap enak. Ya kan? Teman-teman saya datang ke rumah dimasakin dengan penuh tanggung jawab supaya teman-teman saya yang datang ke rumah itu betah dan nanti suatu ketika bisa datang lagi ke rumah saya dijamu dengan begitu hormatnya dan dihargai sebagai teman dari anaknya, kemudian dimasakkan masakan yang enak. Itu sudah cukup.
Dan itu adalah suatu kebahagiaan buat ibu saya. Melihat makanannya habis. Coba sekarang, gimana perasaan seorang ibu kalau misalkan dia masak, ternyata makanannya dibilang tidak enak oleh anaknya, atau tidak habis sama sekali. Pasti kecewa. Pasti kecewa. Nah, seorang ibu bisa masak buat anaknya. Belum tentu seorang chef di restoran bintang 5 bisa masak untuk anaknya. Mungkin waktu dia habis ya untuk profesinya, untuk profesionalismenya di suatu restoran tersebut. Tetapi hal yang sama juga berkebalikan. Tidak bisa seorang ibu menjadi chef ya, tidak mudah. Karena di sana ada tekanan di mana dia harus mempertahankan jati dirinya, mempertahankan namanya sebagai chef terkenal yang enak masakannya. Itu penuh tekanan, penuh tanggung jawab yang besar. Tidak seperti di rumah, tanggung jawabnya cuma terhadap anaknya doang. Yang penting anak gua bisa makan, kenyang, dan makanannya disukai sama anak gua. Ya, dua perbandingan itu sama seperti saya disuruh masuk ke MMA sama si saudara Raymond Sung. Saya melatih, saya sharing apa yang saya tahu tentang bela diri Wing Chun kepada teman-teman. Teman-teman suka, teman-teman berlatih dan mengikuti petunjuk-petunjuk saya. Bahkan teman-teman bisa melatih saya, itu adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Dan yang bisa merasakan itu adalah sesama praktisi yang sudah mengajar ke banyak orang. Yang sudah melatih dengan sepenuhnya, dengan benar-benar bertanggung jawab dengan ilmu yang diberikan kepada mereka. Rasa itu cuma saya yang merasakan dan juga teman-teman sesama pelatih. Ya. Nah, jadi itu analogi yang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin dari yang saya sampaikan mungkin teman-teman mulai bisa berpikir, oh ya, memang begitu. Ya. Dan tidak ada apple to apple membandingkan profesi saya dengan profesionalisme seorang atlet. Oke. Nah, sesuai judul, mari kita bedah. Apa sih yang membedakan antara kita lagi latihan nih, konteksnya kita latihan, konteksnya kita tanding, dan konteksnya kita berkelahi di jalan. Ya, banyak orang-orang yang datang. Aduh, tunggu, saya mau bersin. Bentar, saya minum dulu. Mudah-mudahan saudara Raymond Sung bisa lihat ya video saya. Mungkin juga nanti saya potong untuk menjawab pernyataan beliau. Nah, lanjut. Kita bedah ya antara latihan, tanding, sama berkelahi. Apa sih yang membuat ketiga konteks ini berbeda? Ya, banyak orang teman-teman datang ke tempat saya itu karena mereka pengen bisa berkelahi dengan gayanya Wing Chun. Itu udah salah kaprah sebenarnya. Itu sudah salah kaprah. Udah ketinggian mikirnya. Kenapa? Karena berlatih aja belum, tapi sudah mikir pengen berkelahi dengan gaya Wing Chun. Ibarat kata begini, teman-teman belum belajar mobil. Halo Kopiter, selamat malam juga. Jangan lupa ya, saya tunggu hari Selasa di Rawamangun ya, Kopiter. Kita latihan kok.